Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rana Juwita. Saya adalah petugas promosi kesehatan dari UPT Puskesmas Bruno. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau sharing materi terkait pembelajaran di masa pandemi. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua adik-adik yang telah diterima masuk menjadi siswa baru di SMP Negeri 21 Purworejo. Kembali ke topik. Apa latar belakang dari proses pembelajaran di masa pandemi ini? Yang harus daring, boleh tatap muka secara langsung, yang biasanya kuota kelasnya berjumlah sekian, kemudian harus bergantian. Ini diantaranya adalah karena coronavirus DC-19 ini, atau sering disebut dengan COVID-19, ini jenis infeksi yang menyerang saluran pernafasan dan sangat menular. Dia bisa tanpa gejala, bisa bergejala ringan, bahkan sampai bergejala berat, dan bisa juga sampai mengakibatkan kematian atau memicu kematian pada seseorang yang sudah mempunyai penyakit tertentu sehingga menjadi berat karena adanya menderita penyakit COVID ini. Dampak dari pandemi ini atau virus corona ini sangat mengurangi produktivitas kerja. Kalau di lingkungan sekolah sangat mengurangi produktivitas belajar. Karena yang sedianya biasanya tatap muka, full dalam 1 minggu, pembelajaran jam sekian sampai jam sekian. Tapi karena pandemi ini, karena penyebaran virus ini, sehingga harus disiasati. Tidak bisa kita melakukan pembelajaran secara tatap muka dan full time seperti biasanya. Dan sampai detik ini, penyebaran virus ini masih terus berlangsung. Bahkan mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Bruno. Jadi memang di Bruno itu masih banyak sebenarnya kasus baru untuk COVID-19. Cuman kita tidak memblow up datanya secara detail. Akan tetapi, walaupun kita berada pada situasi yang seperti ini, situasi yang darurat seperti ini, tetapi kehidupan harus terus berjalan. Sehingga supaya kita aman dari penyebaran virus ini, tapi tetap bisa beraktivitas, pemerintah mengambil satu kebijakan untuk menerapkan new normal, atau sekarang ini lebih familiar dengan protokol kesehatan. Adapun gejala dari orang yang terinfeksi corona ini, hidung beringus hampir sama dengan batuk pilek biasa. Memang nggak begitu spesifik. Sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengalami gangguan paru-paru, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada, nyeri saat bernafas. Kemudian ini yang agak membedakan dengan influenza atau batuk biasa adalah biasanya dia kehilangan fungsi dari indera perasa dan penciuman atau membau.
Jadi dia biasanya tidak bisa membau. Pun begitu, penyakit ini kadang juga tidak menimbulkan gejala. Jadi orang yang positif terkena COVID ini dia bisa menularkan, tapi dia tidak menampakkan gejala. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk mencegah penyebaran infeksi ini, pemerintah membuat satu aturan yang dimana di sini disebut new normal atau protokol kesehatan. Ya. Pada mulanya ada 3M kalau disingkat ya. Yang pertama adalah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan itu sesering mungkin kita lakukan, ya. Dan menjaga jarak minimal 1 meter paling tidak ya. Maaf, untuk sekarang ini saya tidak menggunakan masker ya, karena memang saya sendiri di ruangan sehingga saya berani untuk membuka masker. Menggunakan masker pun juga harus benar supaya dia bisa efektif melindungi kita atau mencegah kita menularkan ke orang lain. Hidung harus tertutup, mulut juga harus tertutup. Jadi tidak dikalungkan. Supaya efektif bisa melindungi itu harus menutup mulut dan hidung. Kemudian mencuci tangan itu yang baik dan dianjurkan adalah ada 6 langkah ya. Dan menggunakan sabun. Meliputi yang harus dibasuh adalah telapak tangan, ya. Telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, ya, seperti ini. Kemudian gerakan mengunci seperti ini, ya. Kemudian ibu jari diputar seperti ini. Ya. Kemudian ujung jari diputar, arahnya masuk seperti ini. Jadi ada 6 langkah. Kemudian ini diusap sampai bawah. Ini kurang lebih selama 30 detik. Kalau sudah hafal itu bukan hal yang sulit atau lama ya, kalau sudah terbiasa. Kemudian menjaga jarak. Seperti tadi saya sampaikan, karena virus ini menular melalui udara, sehingga kita dianjurkan untuk menjaga jarak antara satu dan yang lainnya. Apalagi virus ini juga kadang mengenai orang tapi tidak menimbulkan gejala, sehingga kita tidak tahu mana yang kena, mana yang enggak. Kemudian dari 3M ini sekarang menjadi 5M, yaitu menghindari kerumunan, membatasi mobilitas atau kegiatan yang tidak perlu. Untuk prakteknya di lingkungan sekolah, jadi teman-teman ketika akan masuk sekolah, ya, pastikan teman-teman dalam kondisi yang fit atau sehat. Ya. Apabila dalam kondisi demam, batuk pilek, itu lebih baik untuk istirahat di rumah. Kemudian diukur suhunya, suhu yang normal yaitu di bawah 37,5. Kalau di atas 37,5, lebih baik istirahat di rumah. Kemudian pada tempat duduk ya, itu juga tidak boleh terlalu berdekatan ya, antar teman, antar anak, harus jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian untuk teman-teman ya, saran dari saya meminimalisir jajan ya. Mungkin kalau di kantin SMP 21 mungkin sudah tutup ya, tapi bisa saja keluar gerbang untuk mencari jajan di luar. Itu seyogyanya hindari itu dulu. Jadi lebih baik membawa minum sendiri dan bekal sendiri dari rumah atau sarapan. Ya. Sarapan dulu sebelum berangkat sekolah untuk menjaga imun juga. Kemudian membatasi mobilitas.
segera pulang kalau sudah selesai belajar di sekolah, ya. Jangan mampir-mampir, karena di sekolah pun juga dibatasi jamnya, nggak ada jam istirahat. Ini maksudnya supaya meminimalisir tatap muka. Jadi teman-teman diharapkan segera pulang kalau sudah selesai proses belajar. Pencegahan yang lainnya, jangan membiasakan menyentuh wajah, menyentuh daerah mulut, ya, pada saat tangan kotor. Hindari kontak langsung dengan orang yang sakit, batuk pilek misalnya. Hindari menyentuh hewan unggas. Apabila habis menyentuh hewan atau binatang ternak, segera cuci tangan. Kemudian membersihkan dan mensterilkan benda yang sudah digunakan. Ya, misalnya dilap dengan alkohol atau hand sanitizer bisa. Ya. Pulpen, ya, pulpen jangan berganti-gantian. Kalau bisa bawa sendiri, ya, satu anak satu. Jangan membiasakan pinjam alat tulis. Kemudian tutup hidung, mulut ketika bersin. Jangan keluar rumah atau jangan masuk sekolah tadi dalam keadaan sakit. Kenakan masker, dan bila ada keluhan yang semakin memburuk, ya, teman-teman segera periksa ke tenaga kesehatan setempat. Nah, ini beberapa reaksi masyarakat terkait protokol kesehatan, ya. Di sini ada yang menyepelekan, tidak mematuhi protokol kesehatan, menganggap corona itu tidak ada, ya. Membuli, mengolok-olok orang yang tertib, jadi orang yang sudah tertib malah diolok-olok. Kemudian tidak patuh, berkeyakinan umur di tangan Tuhan, tanpa ada usaha yang masuk akal, itu juga ada. Patuh sebatas aturan saja, ya. Misalnya kalian patuh pakai masker kalau ada Pak Guru, kalau nggak ada Pak Guru dilepas, berarti itu kalian patuh hanya sebatas aturan, bukan karena sadar. Patuh dan sadar akan bahayanya secara keilmuan dan berdoa semoga diberi pilihan oleh Tuhan. Nah, harapan saya teman-teman mengikuti yang paling bawah ini, ya. Jadi berdoa, berusaha melakukan protokol kesehatan dengan baik, dan baru kita berdoa, pasrah pada Tuhan. Nah, yang ingin saya tekankan di sini teman-teman, ya, corona itu bukan hoax, ya. Tetap waspada, tapi bukan panik. Patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker ketika berangkat sekolah. Pakainya dari rumah, jangan ketika sudah sampai sekolah atau memasuki gerbang sekolah, jangan. Kemudian tetap tenang, tapi tidak abai. Tapi bukan abai, ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian berdoa dan berusaha dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan karena proses belajar mengajar ini tidak bisa 100% tatap muka seperti kondisi sebelum pandemi, dan kita harus menggunakan fasilitas internet atau daring, saya nitip pesan untuk teman-teman, pergunakanlah teknologi internet secara bijak, ya, dalam artian hanya untuk kepentingan belajar, dan minta orang tua untuk mendampingi ketika kalian menggunakan fasilitas internet. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan pantang menyerah, jangan patah semangat, walaupun mungkin proses belajar kita untuk saat ini tidak bisa seperti dulu sebelum pandemi. Tatap muka hanya beberapa jam dalam seminggu. Bruno ini juga kadang sinyal sulit, tapi pesan ibu, tetaplah semangat, jangan surutkan langkahmu untuk tetap belajar dan menuntut ilmu dalam kondisi pandemi ini. Itu saja yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.